kegiatan yang dokumen. Jadi masing-masing ada proses bisnisnya. Mau fokus yang ke mana? Ini kita disuruh mencari proses bisnisnya itu 4 ya Bu. Mungkin bisa dijelasin alurnya kayak alur surveinya gimana, terus penerimaan karyawannya gimana, administrasinya gimana. Jadi secara umum perusahaan aja Bu, bukan yang per divisi gitu. Mau ke apa? Penerimaan karyawan. Penerimaan karyawan dulu Kak. Penerimaan karyawan. Tidak jelas itu. Kalau untuk penerimaan karyawan, jadi biasanya kita ini pasang ini kan iklan gitu. Biasanya tim HR sih itu yang handle kayak gitu. Jadi kita sortir nanti yang sesuai kualifikasi, ya udah jadi kita hubungi seperti itu. Terus nanti setelah itu baru ada tahap interview ataupun tes tulis dan sebagainya seperti itu. Untuk iklannya itu biasanya dipromosiinnya lewat apa? Kita ada Glimpse kadang itu, terus WhatsApp, terus kadang IG. juga IG, terus terkadang juga yang paham anak HRC, saya panggil anak dan kita karena setiap ini punya ini masing-masing ya. Jadi kebetulan kalau Bu Ika ini kan di keuangan dan administrasi kayak gitu. Jadi antar divisi ini punya tugas masing-masing. ketika Proses penerimaan rekrutmen sampai berkontrak tidak ya. Mungkin alur penerimaannya karyawan itu kayak gimana? Oke, kalau alur penerimaan karyawan, yang pertama kita harus kasih dulu kebutuhan di perusahaannya apa. Misalkan kayak butuh admin, kita nanti cari kualifikasinya seperti apa yang dibutuhin. Misalkan jurusannya apa, kayak manajemen, akuntansi, kayak gitu. Setelah itu kita posting di Locker. Kalau Locker kita pakai 2 aplikasi, namanya Pintarnya sama Glean. Tapi kita juga nyediain rekrutmen sendiri, itu biasanya lewat Google Doc kayak gitu. Itu bisa kita buatin, kita posting di loker-loker. Kalau misalkan lokernya di daerah Mojokerto ya posting di IG-nya Loker Mojokerto kayak gitu. Nah nanti kita seleksi CV-nya, kalau udah ketemu kita nanti seleksi tes tulis. Kalau lolos yang tes tulis lanjut ke wawancara. Kalau lolos wawancara lanjut ke wawancara user sama direksi. Kalau udah direksinya sudah setuju, baru kita buatin kontrak kayak gitu. Wawancara user direksi ini berarti beda? Beda. Kalau yang wawancara pertama itu sama HR dan manajer. Nanti kalau misalkan dari HR sama manajernya udah suka, udah setuju, kita terusin ke user ke direksi. Jadi total wawancaranya ini ada berapa? 2 kali. 2 kali. Berarti habis wawancara ini diterima, dihubungi gitu? Iya. Jadi selesainya itu pas pengumuman hasil wawancara itu? Iya. Yang 3 apa? Survei. Yang 3 apa? Survei. Tadi posisinya survei. Marketing tadi udah kali iklan itu kaji iklan tadi. Pengajian. Pengkajian. Riset ya. Itu kurang apa itu survei sama gitu. Oh beda 7 sama 20. Mau tanya yang alur buat surveinya? Alur buat survei. Iya. Panggilan analis. Oh iya. Siapa Bu? Mbak Ima. Siapa yang ada di kantor? Mbak Ina.
Udah masuk. DL apa? Tadi kesini bawa laptop pas pagi-pagi. Oh ya udah. Ya udah. Kalau tanya strategi perusahaan, saya jawab. Tapi kalau tanya teknis, biar dijawab sama yang Masing-masing divisi. masing-masing divisi. Ada mau kunjungan ini dari administrasi gitu Oh iya, waktu itu saya juga gimana bisa. proses bisnis administrasi itu kayak mana pakai apa ya kok ada sekalian orang Astagfirullahaladzim. kan aku banget sampai ruangan. Kan? Iya. jadi kan udah ada Oh. Oke baik. ya itu kalau sebentar sampai kalau tadi Iya, dia masih ada anggarannya itu. Kursinya tuh gitu. Dek itu gak dipotong lagi terus saya selesai itu ada urusan itu aku udah bilang aku bisa Karena ada waktu itu pernah kita disuruh revisi contoh sama WhatsAppnya riset sama survei beda iya beda kalian medica total proses bisnis Waalaikumsalam. Terima ya ada kunjungan dari UNESA teman-teman minta tanya soal teknis survei. Di sebelah ada sana. Sini aja. bisa dijelasin ini alur Proses bisnis. proses surveinya bagaimana? Oke, jadi kalau untuk kegiatan survei yang pernah dilakukan sama Statsmi ya, contohnya itu misal kayak survei SKM ya, survei kepuasan masyarakat kayak gitu. Jadi untuk proses survei, jadi pertama kita itu rekrut surveyor dulu kayak gitu. Jadi biasanya kalau rekrut surveyor kita tuh nge-share pamflet gitu ke IG, ke loker-loker yang ada di IG gitu, sesuai dengan wilayahnya kayak gitu kan. Terus sembari itu kita juga bikin konsep surveinya dulu gitu ya. Jadi diiringi, jadi ketika kita nge-share loker itu juga diiringi sama bikin konsep surveinya kayak gitu. Terus habis sudah beberapa kandidat itu masuk apply ke Statsmi gitu ya. Terus kita hubungi surveyor itu sembari mengirimkan konsep surveinya kayak gitu sih. Nah habis itu kalau mereka udah itu ya maksudnya kita udah kirim konsepnya, terus mereka menyatakan bersedia kayak gitu ya, habis itu kita menawarkan fee-nya gitu sih. Terus itu kalau mereka udah maksudnya udah sepakat dengan fee yang kita tawarkan, habis itu ini sih selanjutnya proses briefing kayak gitu. Nah di proses briefing itu nanti kita menjelaskan berkaitan dengan gambaran surveinya kita itu kayak gimana, terus sasarannya siapa yang disurvei, terus targetnya berapa, lama hari surveinya berapa kayak gitu, mulainya kapan, terus yang ditanyakan kepada respondennya itu perihal apa, itu sudah dijelaskan waktu briefing itu kayak gitu. Jadi nanti ketika udah jelas ya apa saja tekniknya yang mau ditanyakan kepada responden, terus ini sih ketika survei ke lapangan mereka akan dibekali dengan surat tugas gitu. Surat tugasnya itu dari dinas yang memberikan pekerjaan, yang kerjasama dengan Statsmi itu sih gitu. Lebih gitu. Tadi untuk hasilnya itu seperti apa? Hasil Surveinya bermacam-macam. iya, hasil surveinya tergantung ini sih. Kalau SKM tadi ya, survei kepuasan masyarakat itu kan berupa nanti hasilnya itu persepsi responden gitu loh terhadap layanan, misal kayak layanan Disperinaker, Dinas Tenaga Kerja itu kan. Nah nanti akan keluar kepuasannya berapa, terus harapannya responden itu berapa kayak gitu, nanti akan diolah muncul nilai indeks gitu. Nah nilai indeks itu nanti yang akan disampaikan kepada dinasnya itu tadi kayak gitu. Jadi itu masih angka-angka mentah yang banyak kayak gitu kan. Nanti
kita analisa dari hasil survei itu baru muncul angka globalnya berapa indeks kepuasan masyarakat, misalkan 80 kayak gitu kan, 80 nilainya, nah itu masuk kategori apa, nah kayak gitulah detailnya. Berarti ini eksekusi survei ke lapangan, terus pengolahan data, baru penyampaian hasil gitu. Iya, itu sih. Yang keempat. Yang Keempat. Berarti 3 kan? Oke. Kalau yang riset itu berbeda sama survei? Beda. Beda. Kalau riset itu bagaimana? Apanya? Alurnya? Iya, bisa kan. Alurnya dulu. Kalau riset itu ini sih apa ya? Misalkan inovasi atau Ini aja ya, pertumbuhan ekonomi aja ya. Itu kan kalau riset itu sebenarnya kita nggak lebih turun ke lapangan sih, tapi menggunakan data sekunder. Nah, data sekunder itu sebenarnya datanya itu udah dipublish, kita tinggal ambil aja. Contoh, ambil data dari BPS kayak gitu, itu kan datanya udah rilis ya, kita tinggal ambil aja data yang sudah ada itu. Terus sesuai dengan ini sih data yang kita perlukan, misalnya kayak pertumbuhan ekonomi, berarti kita unduhnya data terkait pertumbuhan ekonomi yang ada di BPS itu. Habis itu kita olah, kita sajikan biasanya pakai statistika deskriptif kayak gitu ya, kita olah pakai grafik atau tabel, terus habis itu kita analisis mendalam kayak gitu. Nah, dari data itu untuk memperkuat analisa kita juga menggali informasi dari dinasnya gitu, dinas-dinas terkait gitu. Misalnya kalau pertumbuhan ekonomi itu yang kaitannya dengan dinas perindustrian kayak gitu ya. Iya, pertanian juga, dinas tenaga kerja juga kayak gitu. Kita menggali informasi di sana untuk memperkuat angka yang kita peroleh itu kayak gitu sih kalau riset itu. Jadi nggak survei, pakai data yang sudah ada di aplikasi. Biasanya selain BPS kita juga ambil data dari dinasnya juga kayak gitu. Misal kayak pertumbuhan ekonomi, untuk data pendukungnya itu bisa terkait dengan jumlah industrinya juga bisa, itu ambil dari dinas perindustrian gitu. Terus data itu terkait industri ya, biasanya juga terkait usaha mikro, itu juga perlu diminta datanya ke dinas-dinas gitu sih. Ada pengolahan data dari data sekunder tadi, penggalian informasi dari pihak klien sama audit. Iya gitu. Terus Dan nanti ada aplikasinya sendiri. Kalau untuk yang teman-teman operasional itu beda aplikasinya, tapi lebih ke aplikasi statistik. Kalau bagian administrasi itu outputnya seperti apa? Administrasi outputnya kalau administrasi kan lebih ke surat menyurat, terus apa itu namanya, kalau kita itu karena kita sama pemerintahan ya, jadi ada kayak pengadaannya kayak gitu, jadi tidak hanya surat menyuratnya aja, tetapi berkasnya itu bisa satu ini sendiri, mulai dari kontrak kerja, terus habis itu kesiapan kita, terus habis itu bahwa perusahaan kayak pernyataan bahwa perusahaan sedang tidak pilot. Jadi itu dokumen-dokumen yang memang untuk mendukung dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Terus habis itu pengalaman dari perusahaan, tenaga ahlinya siapa saja, timnya yang terlibat dalam kegiatan itu siapa saja, ada riwayat pekerjaannya, riwayat pendidikan dan lain sebagainya, itu semuanya dijadikan satu. Itu yang ngurusin dari teman-teman administrasi. Terus nanti kita kalau udah sepakat, kita akan melaksanakan tanda tangan kontrak. Itu semua dari administrasi. Dan kalau itu juga pakai sistem, kebetulan semuanya udah pakai, kan nggak ada yang manual ya, jadi itu pakainya LPSE gitu. LPSE itu udah digunakan seluruh dari baik itu jasa ataupun yang pengadaan, itu pakainya aplikasi itu LPSE itu. Berarti surat ini alurnya itu gimana mengajukan suratnya itu?
ini hanya surat aja. Ya, administrasi aja kan surat terus kontrak. Karena kita banyak banget ya, maksudnya kita kan ada eksternal sama ada internal. Jadi surat-surat pun itu kalau itu kaitannya sama SDM itu di bagian HR, bagian di Mas Idat. Tapi kalau itu bagiannya kalau kontrak kerja, surat yang kaitannya sama kontrak kerja itu juga di bagian HR. Tapi kalau itu surat menyurat berkaitan dengan pekerjaan dengan klien itu bagian di admin. Oh, kalau itu alurnya gimana Bu, yang buat klien itu? Yang buat klien yang pertama kita itu kan sudah sepakat untuk melakukan kontrak, gitu kan, dengan nilai sekian misalkan kayak gitu. Nah akhirnya kita mengirimkan legalitas perusahaan mulai dengan akta, mulai dari maksudnya bermacam-macam ya legalitas perusahaan itu dikirimkan. Nah habis itu nanti kita itu akan membuat kontrak kerja, terus dari dinas itu menyiapkan SPK, surat perintah kerja. Nah nanti itu sama-sama tanda tangan antara saya dengan pihak dinas. Terus habis itu surat itu nanti dikumpulkan jadi satu. Jadi suratnya banyak sebenarnya ya, tapi sistemnya seperti itu tadi. Jadi yang menyiapkan suratnya itu sama-sama menyiapkan, dari sini juga menyiapkan, dari sana juga dari pihak dinasnya juga menyiapkan kayak gitu. Terus nanti kesepakatan kita tanda tangan, habis itu sudah itu. Nanti untuk pencairan juga beda lagi, itu baru untuk berkontrak kita sepakat dan kita akan melaksanakan pekerjaan tersebut. Berarti dari dua belah pihak itu menyiapkan kontraknya masing-masing. Salah satu tetapi nanti disepakati bersama. Oh. Kalau kita kan mengirimkan legalitas dan lain sebagainya ke sana, dicek perusahaan ini benar-benar ada apa enggak, terus habis itu benar-benar pernah mengerjakan atau enggak kayak gitu, divalidasi dulu lah ya, terus habis itu disiapkan. Kalau kita pertama kita pasti mengirimkan penawaran kan, suratnya itu sama. Kalau teman-teman mau kesini kan teman-teman mengirimkan surat kayak gitu. Nah sama kita juga mengirimkan penawaran, nanti kita dihubungi sama pihak dinas, penawarannya sudah diterima. Terus habis itu untuk selanjutnya yaitu untuk pembuatan kontrak kerja. Nah kontrak kerja udah disiapkan, bisa dari sini bisa dari dinas. Sebenarnya dari dinas yang menyiapkan, tetapi kalau dinasnya minta dibantu nggak apa-apa, kita bantu untuk menyiapkan gitu. Terus habis itu tanda tangan, habis itu sudah, itu satu jenis aja. Teman-teman tadi sempat nanya yang pengembangan aplikasinya kita, yang waktu itu aplikasi survei itu kan udah nggak pakai karena nggak efektif kan di lapangan. Nah ini kita pengennya mengembangkan yang sesimpel mungkin sebenarnya, yang semuanya bisa pakai. Udah semua sih Bu pertanyaan kita. Ada yang kurang? Semoga tidak ada yang kurang. Ini sama nggak sih? Udah cukup juga. Oke. Terima kasih. dulu ya. Iya. Ya, nggak dia ada. Full di kantor seminggu. Iya, insya Allah. Ali ya yang DR nya? Enggak di kantor Bu. Oh iya. Iya, kayaknya sama Laila. Sama ke situ dulu. Laila ke Madiun Bu, yang itu MA itu. Sana Rio. Oke.
besok ke ini kami. Terbalik itu siapa bensinnya? Ya, mas, kegiatan apa? RAD jangan-jangan. Paling. Itu kalau RAD Rizky sih bu. IPP Kak Yash. Gak tahu yang Besok ke sana. Jam berapa bu? Oke. Ya, Kamis Jakarta. Itu siapa ya yang di PC? Nama siapa ya? Sing Jakarta itu apa nggak ada PC-nya? Oh ya bu.